Oke, sip. Makasih. Kenalin diri dulu dong. Nama saya Gelar Saladin Swasoko, saya dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang dari Angkatan 2021. Oke, sip Gelar. Makasih banyak hari ini. Hari ini saya wawancarai Gelar karena tahun kemarin ya, Gelar itu ikut magang di Softem Mitra Indonesia ya. Berapa lama tuh? Sekitar 6 bulan. Dari kapan sampai kapan? Saya mulai dari akhir Juli sampai akhir Januari. Oh, baru selesai ya kemarin ya? Baru banget. Oke. Terus sebenarnya kan Gelar itu waktu tahun kemarin itu direncanakan mau ikut magang yang di Jepang ya, Softem yang di Jepang ya. Cuman karena waktu itu ada kendala di visanya ya, sayang banget ya. Jadi magangnya dialihkan ya ke Softem Mitra Indonesia. Posisinya di mana tuh? Posisinya ada di Blok M. Pokoknya enak di sekitarnya. Pokoknya tempat untuk hanging out gitu. Tempatnya bagus lah ya buat ini ya, nongkrong gitu ya. Iya. Oke, sip. Terus selama 6 bulan mainly kerjaannya apa aja sih? Jadi awal-awalnya itu diajarkan coding. Nah, basicnya itu untuk codingannya untuk membuat website. Jadi mempelajari HTML, CSS, SQL sama satu lagi PHP. Tapi itu lebih ke teknisinya. Tapi untuk desain website itu kita diajarkan dan kita disuruh untuk membantu membuat web page. Itu sensei. Oke. Sebelum saya lanjutin nih, saya mau konfirmasi dulu nih, Gelar ini orang yang maniak sama komputer nggak sih? Karena dulu saya suka main game mungkin iya sedikit. Bisa ngerakit gitu ya? Iya. Levelnya bisa ngerakit komputer? Saya punya komputer di rumah itu saya bikin sendiri. Oke. Jadi kalau Gelar itu punya keminatan ke situ ya, ke arah IT ya. Tadi kan saya ngobrol sama Fadli juga. Kalau Fadli sama sekali nggak pakai komputer, hanya untuk sehari-hari aja gitu ya. Tapi kalau Gelar punya keminatan yang dalam ya di komputer ya. Oke. Jadi kerjaannya apa namanya? Menurut Gelar, kerjaan yang diterima itu susah atau gimana tuh? Menurut saya sih kalau sudah tahu basic-basicnya untuk coding, menurut saya nggak terlalu susah. Tetapi walaupun yang belum berpengalaman, yang belum tahu soal komputer bisa juga, asalkan bisa ya? Iya, asalkan mempelajari basicnya saja. Tadi juga Gelar cerita kalau di awal itu ada pelatihannya dulu ya? Iya. Pelatihannya berapa lama? Pelatihannya tergantung diri sendirinya bisa sampai kapan gitu sensei. Jadi kalau misalnya dikasih misalnya 10 materi. Kalau udah menguasai 10 materi itu ya sudah itu selesai. Misalnya dalam seminggu, ya udah seminggu aja. Terus lanjut ke proyek yang lain gitu. Tergantung orangnya gitu ya? Benar sensei. Waktu itu berapa lama Gelar? Kalau saya sekitar sebulan baru bisa mulai codingan. Oke. Kalau Fadli tahu nggak berapa lama dia? Kalau Fadli ini sama sih sensei, cuman belum kita berdua belum membuat proyek yang belum masuk proyek maksudnya, jadi belum bisa memanfaatkan ilmu kita yang baru kita pelajari sensei gitu. Oke, sip. Terus dari 6 bulan itu pengalaman yang paling berkesan tuh apa tuh? Pengalaman yang paling berkesan itu saya waktu itu saya sama Fadli dimasukkan ke proyek yang namanya Kanaka. Kanaka itu sistem konsultasi anak dan kita disuruh untuk membuat web page. Nah, di situ kita membuat web page dan dari situ kita bisa belajar bagaimana sih itu website bisa masuk ke Google. Jadi bukan hanya di iklan atau di mana, pokoknya kalau misalnya searching itu bagaimana sih website website kita tuh bisa muncul di Google. Gimana muncul di bagian atas gitu ya? Benar gitu ya. Itu website untuk konsultasi masalah anak gitu ya? Benar sensei. Itu untuk Indonesia atau untuk di Jepang? Awal-awalnya itu proyek dari Jepang. Jadi dijualnya khusus untuk Jepang, tetapi karena Kaicho-nya mintanya untuk dijual di Indonesia, kira-kira kan di sini belum ada banyak yang menjual produk yang seperti itu, makanya dijualnya di sini. Di Jepang itu disebutnya dengan Jiso Network, Jido Sodan. Kalau misalnya di
diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadinya sistem konsultasi anak gitu iya. Sensei. Oke, jadi proyek itu paling berkesan ya. Benar Sensei. Dan saya mempelajari banyak hal di situ. Oke, sip. Nah, ini kan magang Softem kan nanti mungkin ada lagi merekrut lagi, baik yang magang di Blok M ya, yang di Jakarta maupun yang di Jepang. Nah, mungkin ada temennya atau adik kelasnya yang merasa minat tapi ragu gitu. Kira-kira pesannya untuk mahasiswa atau kohainya yang seperti itu gimana tuh? Mungkin pesan dari saya itu jangan takut untuk mencoba hal yang baru, walaupun ini bukan bidang kita sebagai anak-anak sasjep. Iya. Mencoba aja, justru dengan kita menguasai bahasa, terus mencoba bidang yang lain itu sangat-sangat berharga. Jadi bisa dibilang setelah melalui 6 bulan ini punya skill baru gitu ya, gelar ya. Betul Sensei. Oke. Jadi itu mungkin bisa jadi referensi buat teman-temannya. Ya, makasih Gelar untuk waktunya hari ini. Terima kasih Sensei.